Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام ويتوفانا على كامل الإيمان ويوفقنا لما يحبه ويرضى والإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Ya, mudah-mudahan apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, semoga diberikan keberkahan dan mudah-mudahan kita senantiasa konsisten dalam membekali diri kita dengan ilmu agama. Tentunya dengan modal niat ikhlas yang kita miliki bersama, kita akan bisa memperoleh ridha serta pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai dan melihat suatu amal dari seorang hamba, perbuatan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, besar pahala atau tidak berpahala, itu adalah tergantung kepada niatnya. Karenanya Rasulullah Nabi kita bersabda dalam hadisnya, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi yang menjadi tolak ukur sesuatu yang akan dinilai dan Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan serta mengangkat derajat seseorang sesuai dengan apa yang memang ada dalam hati seorang hamba. Kalau kita mengikuti kegiatan ini, kalau kita ketika melakukan amal ketaatan dan tujuan kita hanya karena Allah, maka ridha Allah pula lah yang akan kita peroleh. Akan tetapi, kalau kita lupa terhadap niat yang baik, atau kita justru sebaliknya, kita bukan lillahi ta'ala, maka kita tidak akan memperoleh ridha Allah. Akan ada penghalang yang menghalangi untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah juga menyatakan dalam hadisnya, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal, perbuatan, ya, amal ketaatan, kecuali amal perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah semata. Kecuali amal ketaatan yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait masalah maksiat hati, di mana tinggal sedikit yang tersisa dari maksiat hati, mari kita bersama-sama untuk menghadirkan niat ikhlas. Niat itu adalah merupakan amalun qalbi. Amalun qalbi, merupakan perbuatan hati. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan sebagian besar dari maksiat-maksiat hati, dan sekarang kita akan melanjutkan ke maksiat hati juga, tapi yang belum dibahas. Kemarin pembahasan terakhir tentang maksiat hati berupa al-makru. Al-makru, melakukan makar, yaitu adalah mengenakan sesuatu yang membahayakan bagi seorang muslim dengan cara tersembunyi. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, dalam hadis riwayat Al-Hakim dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, beliau mengatakan al-makru wal khadi'atu finnar. Al-makru wal khadi'atu finnar. Mengenakan sesuatu yang berbahaya bagi seorang muslim dengan cara tersembunyi, melakukan sesuatu yang dapat membahayakan saudaranya yang muslim, ini kata Rasulullah, fa finnar, pelaku perbuatan tersebut berhak untuk disiksa di neraka. Nah, ini merupakan dosa, tidak boleh dilakukan. Sedangkan al-makru wal khadi'atu, karena dalam hadis berbunyi, redaksi hadisnya adalah al-makru wal khadi'atu. Al-makru wal khadi'atu maknanya sama. Al-makru wal khadi'atu bimaknan wahid. Al-makru wal khadi'atu maknanya adalah satu makna. Apa? Yaitu iqa'ud darari bil muslim bi tariqatin khafiyyah. Iqa'ud darari bil muslimi bi tariqatin khafiyyah, mengenakan sesuatu yang berbahaya bagi seorang muslim dengan cara tersembunyi, dengan cara samar. Ini disebut dengan al-makr. Ini termasuk maksiat hati yang harus kita jauhi. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Baik, yang selanjutnya, adapun hukumnya, hukum masalah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan bagi seorang muslim dengan cara tersembunyi, ini adalah termasuk dosa besar. Jadi, faman makara bi ahadin minal muslimin faqad waqa'a fi kabirah. Maka siapapun yang melakukan sesuatu yang dapat membahayakan bagi kaum muslimin, bagi salah seorang dari kaum muslimin, maka sungguh orang tersebut telah melakukan dosa besar. Maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Karenanya harus kita hati-hati. Yang selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, silakan dibuka, tentang maksiat hati adalah wa bughdus sahabah. Wa bughdus sahabah, membenci para sahabat. Membenci para sahabat, benci kepada para sahabat, ini juga merupakan maksiat. Merupakan maksiat hati. Ya, artinya apa? Ai karahiyatuhum. Artinya membenci mereka. Demikian pula hukum mencaci maki mereka. Jadi orang yang mencaci maki seluruh sahabat, orang yang mencaci maki semua para sahabat,
ini kata para ulama telah terjatuh ke dalam kekufuran. Telah terjatuh ke dalam perkara yang dapat merusak serta membatalkan imannya. Sehingga harus kita hati-hati. Kita tidak boleh membenci para sahabat. Ya. Kita harus mencintai para sahabat secara global. Kita harus mencintai para sahabat secara global, yaitu dengan cara mengagungkan mereka. Karena sudah lewat sebelumnya bahwa di antara kewajiban hati adalah wa mahabbatus sahabah ay min haitsu ijmal. Artinya termasuk kewajiban hati adalah mencintai para sahabat secara global, la siyama as-sabiqun al-awwalun minal ansar wal muhajirin. Ya, kita diwajibkan oleh Allah untuk mencintai para sahabat secara global. Terutama para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Kaum Ansar, kaum Muhajirin. Harus kita mencintai mereka. Sehingga kalau membenci para sahabat, itu dihukumi terjatuh ke dalam dosa. Perbuatan maksiat hati. Adalah perbuatan maksiat hati. Jadi harus apa? Harus kita mencintai mereka para sahabat secara global. Karena kalau bukan karena jasa para sahabat, bagaimana ajaran Islam itu tersebar? Rasulullah itu ketika berdakwah mengajak umat manusia untuk mereka beribadah hanya kepada Allah, untuk memeluk agama Islam. Rasulullah itu apa? Mengutus beberapa sahabatnya ke berbagai belahan dunia. Ada yang utus ke Yaman, ada yang utus ke Syam, macam-macam. Tersebar. Dan kepatuhan serta tunduk patuh kepada perintah Allah, kepada perintah Nabi, para sahabat itu sangat luar biasa. Ketika ada salah satu sahabat diutus untuk jadi panglima perang, katakan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Mereka tidak pernah mengatakan jangan saya Rasulullah, masih ada yang lebih layak, tidak. Tapi beliau apa? Demi melaksanakan perintah Rasulullah, beliau apa? Tetap maju. Tidak mundur. Khalid bin Walid tidak mengatakan, kan ada Sayyidina Ali. Padahal beliau lebih alim, lebih banyak ilmunya, lebih hebat. Sayyidina Ali. Tapi apa yang dilakukan oleh Khalid? Tidak menolak. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid ditunjuk dan diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang, beliau tidak pernah nolak Khalid bin Walid. Ini menandakan bahwa sikap patuh tahu mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah itu adalah pertanda ajaran Rasulullah itu sangat luar biasa. Ketika diutus ke tempat ini, ketika diminta oleh Rasulullah memimpin untuk berperang, peperangan, mereka tidak pernah menolak. Ini bukti bahwasanya jasa mereka para sahabat sungguh sangat luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri dalam semangat memperjuangkan agama Islam. Dalam semangat kalau kita untuk bepergian, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak seperti di zaman sekarang yang sudah
tersedia dengan berbagai macam peralatan. Contoh, kalau dulu para sahabat, di masa para sahabat, tapi walaupun serba, mereka itu tidak pernah padam semangat mereka dalam menyebarluaskan agama Islam. Nah, dulu mana ada laptop, ada motor, ada mobil, ada pesawat. Tapi apa? Islam bisa tersebar kemana-mana. Nggak ada telepon. Tapi mereka semangat dalam berdakwah sungguh sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa para sahabat betul-betul mereka yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mencintai mereka secara global. Individu ada yang bermaksiat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dulu pernah mengatakan tentang salah satu sahabat, innahu finnar, dia di neraka, mengantarkan dia ke dalam neraka daripada secara global. Begitu juga kalau membenci, sebaliknya kalau membenci secara keseluruhan, ya membenci secara keseluruhan, membenci para sahabat secara keseluruhan, itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi para sahabat Nabi yang dari kaum, harus kita mencintai mereka. Orang yang paling berjasa, orang yang merupakan pembela agama Allah, membela agama Islam, harus kita mencintai mereka secara global. Begitu juga kalau ada orang benci kepada mereka, apalagi mencaci maki, itu kalau mencaci maki secara keseluruhan semuanya kufur. Karenanya harus kita hati-hati dalam melakukan sesuatu. Dikhawatirkan di situ ada unsur apa? Membenci para sahabat. Membenci para sahabat. Begitu juga mencaci maki seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok Syiah. Mencaci maki Sayyidatul Aisyah, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah sebuah apa? Sebuah ajaran yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan dalam Islam. Membenci kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, apalagi membenci kepada istri Rasulullah Sayyidatul Aisyah. Bahkan di antara mereka kelompok Syiah menuduh zina kepada Sayyidatul Aisyah, sehingga dengan sikap yang tegas yang dilakukan oleh Imam Malik, ya, seorang mujtahid, bahwa yang membenci mereka itu apa, kata Imam Malik, orang tersebut dihukumi keluar dari Islam. Kenapa orang yang membenci itu dihukumi keluar dari Islam? Membenci kepada para sahabat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran,
radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Baik. Ini suaranya terputus-putus katanya. Coba saya pakai suara saja ya, tanpa pakai video. Apakah tetap? Baik. Jadi Imam Malik seorang mujtahid, orang-orang yang membenci para sahabat. Ya, itu dihukumnya apa? Dirkan Al-Quran yang berbunyi radhiyallahu ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kita membenci mereka? Benar-benar orang yang diridhai oleh Allah yang seharusnya kita juga mencintai mereka. Sehingga kata Imam Malik, orang yang benci kepada orang yang diridhai oleh Allah, orang tersebut keluar dari Islam. Karena jelas ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok Syiah itu adalah sesuatu yang sangat berseberangan dan tidak pernah terjadi di antara para sahabat. Kemudian definisi sahabat sudah kita jelaskan, cuma sekarang mungkin hanya sebatas diulang kembali tentang definisi sahabat. Tadi disebutkan termasuk maksiat hati adalah membenci sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Dan ketika berjumpa dengan Rasulullah, ia beriman kepada beliau, kepada Rasulullah. Beriman. Dan berjumpanya pun dalam keadaan seperti biasa, bukan hanya dalam mimpi. Beriman kepada Rasulullah, dan ketika mati pun dia masih dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau hanya pernah satu masa dengan Rasulullah, pernah satu masa, dalam satu masa, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, walaupun iman kepada Rasulullah, tidak dikatakan sahabat. Tidak dikatakan sahabat. Begitu juga ketika ada orang berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah, tidak dikatakan sahabat. Atau bertemu hanya dalam mimpi, bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, maka ini juga bukan disebut sebagai sahabat. Atau mati dalam keadaan kafir, murtad. Ada orang berjumpa dengan Rasulullah dan ketika bertemu dengan Rasulullah iman. Tapi di akhir hayatnya dia murtad, terjatuh ke dalam riddah, melakukan kekufuran. Ya tidak dikatakan sahabat. Jadi oleh karenanya sahabat itu orang yang pernah berjumpa langsung, bertemu langsung dengan Rasulullah dalam keadaan iman, dan ketika mati pun dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Tidak masalah, tidak mengeluarkan status persahabatan, ya, tidak mengeluarkan status sahabat kalau di tengah-tengah hidupnya misalkan dia terjatuh ke dalam riddah. Misalkan sebelum meninggal dia terjatuh ke dalam kekufuran, lalu kembali lagi kepada Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya, maka tetap ini tidak mengeluarkan dari status sahabat, tetap dikatakan sahabat. Intinya yang menjadi patokan adalah ketika bertemu dengan Rasulullah iman, dan ketika meninggal pun dalam keadaan iman kepada Nabi kita. Itu apa definisi sahabat. Kemudian yang selanjutnya, termasuk maksiat hati yang selanjutnya adalah wabughdul al. Wabughdul ali, dan membenci keluarga. Membenci keluarga Nabi. Membenci keluarga Nabi. Nah,
membenci keluarga Nabi. Maksudnya apa di sini? Meliputi istri-istri Nabi, ummahatil mukminin, dan juga kerabat-kerabat Nabi yang mukmin. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Al itu memiliki makna lebih dari makna satu. Kadang bermakna apa? Istri Nabi. Dan terkadang bermakna apa? Pengikut Nabi yang bertakwa. Jadi di sini yang dimaksud dengan mencintai, membenci keluarga Nabi, yang meliputi di sini apa? Istrinya Nabi dan juga kerabat-kerabat Nabi yang mukmin. Kalau benci kepada mereka, benci kepada istri Nabi, benci kepada kerabat-kerabat Nabi yang mukmin, ini apa? Dikategorikan telah terjatuh ke dalam maksiat hati. Tidak boleh dilakukan. Jadi membenci para sahabat Nabi, membenci keluarga Nabi, ini juga merupakan maksiat hati yang harus kita hati-hati. Baik. Ini tentang masalah benci kepada kerabat Nabi. Ya, sedikit dibahas sebelumnya sebenarnya ketika di masalah kewajiban hati. Di masalah kewajiban hati sudah dijelaskan sebenarnya. Kita tidak boleh membenci. Seharusnya apa kita? Mencintai keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi yang mukmin. Ya. Wa bughdus shalihin, dan juga termasuk maksiat hati adalah membenci orang-orang yang soleh, membenci orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Orang-orang yang soleh itu siapa? Kriteria orang dikatakan cirinya. Alladzina semua kewajiban dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang melaksanakan semua yang diwajibkan dan menjauhi semua yang dilarang, ini diharamkan, inilah orang yang takwa, orang yang bertakwa. Orang yang terdapat dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh membenci para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah. Dekat maksudnya ya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maksud daripada dekat kepada Allah adalah termasuk orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus mencintai pula. Kalau kita membencinya, kita terjatuh ke dalam maksiat. Kalau kita membenci para orang-orang yang soleh, kita terjatuh dalam sebuah maksiat. Bughdus sholihin. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang-orang yang soleh bukanlah hanya orang yang sekedar sering pakai baju putih. Orang yang soleh dan bertakwa bukanlah hanya orang yang hanya sekedar sering pergi ke masjid. Ya. Bukan. Walaupun memang bagus pergi ke masjid pakai baju putih. Tapi melainkan orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pastinya didasari dengan ilmu agama. Mereka istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Mereka istiqomah dalam melakukan
kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam, konsisten. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat maksudnya dekat secara maknawi. Kalau dikatakan si fulan dekat dengan Allah, artinya ya dekat secara maknawi. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat, kemudian orang yang soleh tersebut di sampingnya. Nah, itu enggak boleh diyakini seperti itu. Karena Allah tidak berlaku baginya apa jarak. Ya. Seperti keyakinan sebagian kelompok mujassimah. Seperti keyakinan kelompok musyabbihah. Di mana mereka katanya, apa? Kata sebagian mereka, pembesar keyakinan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursi katanya. Kemudian mengkosongkan katanya. Kemudian mengkosongkan sebagian dari kursi itu apa? Lalu didudukkan di situ Nabi Muhammad. Nauzubillah. Ini adalah sebuah kekufuran dan kebatilan. Tidak pernah mengajarkan Rasulullah bahwa Rasulullah ada di samping Allah Subhanahu wa taala. Allah duduk di atas kursi, kemudian di sampingnya Rasulullah. Nauzubillah. Enggak pernah diajarkan oleh seorang ulama yang diakui keilmuannya. Karenanya harus kita hati-hati. Jangan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita semuanya benar. Kita lihat dulu siapa yang mengatakan, dari mana sumbernya. Ya, jadi akidah yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Akidah yang benar, akidah yang diwali Rasulullah, akidah yang dijelaskan Al-Quran adalah mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Berapa banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita agar kita mensucikan Allah daripada menyerupai makhluknya. Agar kita mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma, sucikanlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tinggi, maha agung. Apanya? Kedudukannya, derajatnya. Bukan berarti Allah tempatnya di langit, Allah tempatnya di atas, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tempatnya di atas. Karena mereka berarti bahwa arah atas adalah tempat yang sempurna. Sedangkan arah bawah tidak sempurna. Ini sungguh sangat keluar daripada garis yang benar. Karena kemuliaan itu bukan diukur dari segi tempat. Kemuliaan dan keutamaan itu karena Allah yang menjadikan menjadi utama, lebih mulia, lebih agung ketimbang yang lainnya. Bukan karena dari segi tempat. Para nabi terlahir di dunia, kemudian meninggal di dunia dan dikebumikan di dunia. Tidak pernah ada nabi itu tempat tinggalnya di langit. Karena langit tempat khusus bagi para malaikat. Jadi malaikat itulah yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada di langit. Meski dari segi tempat malaikat berada di atas, sedangkan nabi berada di bumi, tetap yang paling mulia dan yang paling utama tetap nabi kita dan para nabi-nabi yang lainnya. Jadi semua para nabi itu apa? Lebih mulia daripada malaikat. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan masing-masing aku utamakan, muliakan derajatnya di atas derajat umat yang lainnya. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Jadi masing-masing dari para nabi itu apa? Allah Subhanahu wa taala lebihkan derajatnya ketimbang umat-umat yang lainnya.
Ini jelas ada keistimewaan. Ini jelas ada keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada para nabi, yang tidak pada nabi-nabi yang lainnya. Ya, jadi keutamaan itu bukanlah dari segi tempat, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi utama. Nabi Adam adalah nabi yang paling pertama. Nabi Muhammad, nabi yang paling terakhir. Kalau kita lihat, pasti lebih lama beribadah kepada Allah Nabi Adam. Nabi Adam usianya berapa? 1000. Nabi Adam usianya umurnya 1000. 130 di surga dan sisanya beliau habiskan di dunia. Betapa banyaknya waktu yang dihabiskan untuk beribadah kepada Allah oleh Nabi Adam. Sedangkan Rasulullah sendiri hanya usianya berapa? 64. Beliau berdakwah Rasulullah hanya sekitar 23 tahun. Di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. 23 tahun. Nah, jadi keutamaan itu bukan dari segi tempat. Jadi mereka yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di kursi lalu mengkosongkan di sampingnya untuk mendudukkan di sampingnya itu adalah Nabi Muhammad. Ini adalah sungguh keyakinan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan bertentangan dan berseberangan dengan Al-Quran. Dan ini adalah akidah musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang mana harus hati-hati, tidak boleh kita terpengaruh dengan keyakinan seperti mereka. Ya, jadi kembali kepada masalah membenci orang-orang yang soleh, ya, membenci orang-orang yang soleh itu adalah maksiat hati. Membenci orang-orang yang soleh adalah maksiat hati. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Kita harus mencintai mereka. Kita harus memuliakan mereka. Karena mereka orang-orang yang diagungkan oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan menyakiti orang-orang yang soleh, maka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang soleh akan mendapatkan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tertanam dalam diri mereka sebuah ketakwaan yang menjalankan semua perintah dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan orang yang soleh untuk mencapai kesolehan tidak mesti harus muncul dari dirinya sebuah karomat. Ya. Kan biasanya kalau kita dengar ada orang wali, ada orang soleh, ada orang taqi, ada karomahnya. Ada karomahnya. Tetapi karomah itu bukan syarat untuk disebut seseorang sebagai wali. Tidak disyaratkan. Bisa saja Allah mengangkat seseorang menjadi seorang wali, tapi Allah tidak menampakkan karomat dia. Bahkan kebanyakan orang yang soleh, dari mereka apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadi orang yang samar, tidak diketahui, tidak popularitas, tidak populer, tidak terkenal. Orang yang soleh, ada beberapa orang soleh memang begitu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang tidak dikenal orang. Ya pastinya alasannya apa? Khawatir takut berubah niatnya. Berubah niatnya. Baik. Jadi tidak boleh kita membenci orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya maksiat hati yang selanjutnya adalah wal bukhlu bima aujaballah. Wal bukhlu bima aujaballah.
termasuk maksiat hati yang selanjutnya adalah al-bukhlu, bakhil. Bima aujaballah, dalam hal yang Allah wajibkan. Jadi kita jika kikir, jika bakhil dalam hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk tergolong orang-orang yang bermaksiat. Maksud daripada bakhil dalam hal yang diwajibkan oleh Allah itu seperti apa contohnya? Seperti kikir daripada untuk menunaikan zakat, tidak mau bayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini apa? Ini merupakan maksiat hati. Ini merupakan maksiat hati yang harus kita jauhi. Wal bukhlu bima aujaballah. Wal bukhlu bima aujaballah. Bakhil dalam hal yang Allah wajibkan. Seperti apa? Seperti bakhil, kikir dari untuk menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Ya. Jadi kalau orang memiliki harta dan sudah sampai kepada batasan tertentu sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, lalu tidak dikeluarkan, namanya itu apa? Terjatuh ke dalam maksiat, maksiat hati, karena tidak menunaikan haknya. Jadi kalau ada orang ya melakukan sesuatu yang apa? Seperti bakhil, seperti kikir dalam hal yang telah Allah wajibkan. Sudah sampai waktunya untuk berzakat, untuk mengeluarkan zakatnya, tapi tidak dizakatin. Tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Maka orang tersebut apa? Terhitung atau dianggap ya, orang yang apa? Berzakat pada waktunya sampai ditunda-tunda, itu maksiat. Karena itu merupakan bagian daripada apa? Kikir, bakhil dalam hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya wasyuhu. Wasyuhu. Bentar. Wasyuhu, dan juga termasuk yang semakna ya, dan yang semakna dengan al-bukhlu adalah asyuhu. Ya, adalah asyuhu. Hanya saja asyuhu ini apa? Khusus pada bakhil atau kikir yang parah. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa di antara maksiat hati adalah bakhil dalam hal yang telah Allah wajibkan, seperti tidak mau membayar zakat. Nah, sama dengan al-bukhlu bima aujaballah, sama dengan bakhil dalam hal yang diwajibkan oleh Allah, apa? Yaitu asyuhu. Hanya saja asyuhu ini khusus pada bakhil atau kikir yang parah. Yang parah. Ini juga disebut kikir. Al-bukhlu juga bermakna kikir. Asyuhu juga bermakna kikir. Tapi asyuhu ini khusus kikir yang parah. Kalau tadi kan hanya tidak mau bayar zakat. Contoh kikir dalam hal yang Allah wajibkan, kan contohnya adalah tidak mau bayar zakat. Adapun asyuhu, adapun kikir yang disebut dengan asyuhu ini, yang disebut dengan kikir yang parah, contohnya apa? Tidak bayar zakat, tidak menafkahi istrinya. Nah, ini namanya apa? Asyuhu.
Jadi kalau yang pertama hanya apa? Kikir, tidak mau bayar zakat. Yang kedua ini asyuhu, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar tidak mau bayar zakat, tapi apa? Tidak menafkahi istrinya. Tidak menafkahi istrinya. Ini adalah suatu maksiat hati yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Jadi kalau masalah zakat, kan tidak semua harta itu apa yang kita miliki kan tidak wajib kita zakatin semua. Ada beberapa hal yang memang wajib zakatin. Ini sudah dijelaskan atau belum? Malah harta yang sudah zakatin kalau dari jenis tanaman, dari segi jenis binatang, dibahas. Jadi kalau memiliki sesuatu tapi tidak masuk bagian harta yang wajib dizakatin, ya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga kalau punya harta dan termasuk harta tersebut merupakan yang wajib dizakatin, dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka terhitung orang tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati. Ke dalam perbuatan maksiat hati. Nah, jadi contoh daripada kikir yang parah yang disebut asyuhu tidak hanya sekedar tidak bayar zakat, tapi apa? Tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang wajib seperti apa? Seperti tempat tinggal, rumah, pakaian, kemudian bahan makanan dan juga dimasakin. Yang memasak adalah suami sendiri. Ini sudah dibahas juga ketika kita bahas masalah muamalat. Kemarin sudah kita bahas juga ketika bahas tentang masalah muamalat, ketika kewajiban suami kepada istri, kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak. Ini sudah dibahas masalah nafkah yang harus diberikan. Ya, tempat tinggal, rumah maksudnya. Kemudian rumahnya yang layak dihuni, ada kamar mandinya, ada tempat masaknya, tempat tidurnya. Ya. Ini yang wajib-wajib. Kalau lebih luas enggak apa-apa. Pakaian juga merupakan hal yang wajib diberikan kepada istri. Kalau memang di negaranya adalah dua musim, berarti beli pakaian yang jenisnya untuk di dua musim tersebut. Ada pakaian yang digunakan di musim panas, ada pakaian yang digunakan ketika musim dingin misalnya. Walaupun masih ada, itu wajib dibelikan ketika sudah setelahnya 1 tahun kemudian misalnya. Jadi masih ada bajunya, pakaiannya sudah mencukupkan. Nah, itu apa? Kata para ulama. Tetap dibelikan. Jadi apa namanya? Itu diperhatikan sabun mandi, sabun untuk nyuci baju, ya. Jadi apa namanya? Sisir dibahas kemarin tentang masalah nafkah. Tinggal di murojaah. Ya. Sebentar ya. Ya, jadi harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Karena adalah kewajiban suami. Karenanya dan seharusnya ketika orang mau menikah, maka harus ketahui terlebih dahulu apa hak-hak seorang suami dan apa hak-hak seorang istri. Karena kita tidak diperbolehkan untuk terjun kepada suatu perkara sehingga kita tahu bagian yang halal, bagian yang boleh, bagian yang harus kita lakukan. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tetap dalam jalur yang benar, dalam jalur yang dibenarkan dalam agama, maka harus kita
belajar. Tidak ada cara. Tidak ada cara, tidak ada solusi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sebuah amal ketaatan kecuali kita memberikan dasar dengan cara belajar ilmu agama. Tidak ada cara kecuali dengan cara belajar bagian yang memang berhubungan dengan pekerjaan yang kita ingin kerjakan. Kalau orang yang tidak mau menikah, ya tidak wajib untuk belajar tentang masalah nafkah, nggak mau menikah. Ya, tidak wajib, tidak mau berangkat ibadah haji, tidak melaksanakan ibadah haji. Ya tidak wajib untuk belajar masalah rukun-rukun haji. Hanya sebatas diwajibkan tahu bahwa haji itu wajib. Nah, tapi kalau bagi orang yang ingin melakukan, bagi orang yang ingin terjun ke dalam sebuah ibadah berupa haji, maka harus mau tidak mau, harus apa? Harus belajar. Kalau kita setiap hari sholat, kalau kita setiap hari wudhu, kalau kita setiap hari hal-hal lain yang memang sifatnya wajib kita lakukan, terutama seperti keyakinan, masalah akidah, tauhid, makanya harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Karena sifatnya kalau yang lain seperti ibadah haji itu hanya ketergantungan kalau mampu. Kalau seperti sholat, seperti masalah tauhid, keyakinan, karena ini memang bukan daruri, ya harus kita tahu, harus kita pelajari, harus kita kaji supaya betul-betul apa yang kita ini dan apa yang kita kerjakan betul-betul sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh daripada asyuhu, kikir yang parah, adalah tidak bayar zakat, juga tidak menafkahi istrinya. Tidak menafkahi istri. Ini dosa. Bahkan kalau suami tidak menafkahi istrinya, ya, itu langsung menjadi hutang. Menjadi hutang. Hari ini tidak memberikan nafkah, besok juga tidak memberikan nafkah misalnya. Itu jadi hutang. Seperti hutang. Sehingga harus betul-betul seorang suami paham betul tentang masalah hal yang semacam ini. Paham betul hal yang semacam ini karena ini merupakan tanggung jawab yang besar kelak di akhirat. Akan kita semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi kalian ini semuanya adalah pemimpin dan kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menghindar, tidak bisa kita mengelak dan tidak bisa kita menjauh. Pasti kalau di dunia orang itu tidak diadili, maka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada sebagian orang istrinya tidak diperhatikan, tidak dikasih nafkah. Ini jelas adalah dosa. Ini dikatakan dosa maksiat hati. Maksiat hati. Baik, yang selanjutnya, maksiat hati yang selanjutnya adalah al-hirsu, rakus. Ya, rakus pada harta. Rakus terhadap harta. Apa maksud daripada rakus di sini? Yaitu ketika adanya sebuah kecintaan yang sangat dalam diri untuk meraup harta dan mengumpulkan harta. Yang dimaksud dengan rakus terhadap harta apa? Yaitu kecintaan yang sangat pada diri. Kecintaan yang sangat pada diri. Kecintaan apa? Untuk meraup, untuk mengumpulkan harta. Sehingga dia pun tidak peduli, tidak memperhatikan dari mana ia peroleh harta itu. Apakah dia peroleh dengan cara halal ataupun dengan cara haram.
tidak peduli. Dan dia melakukan seperti itu apa? Adanya kecintaan untuk meraup harta itu untuk apa? Agar bertujuan untuk menyombongkan diri, untuk membangga-banggakan diri kepada orang lain, serta tidak menggunakan harta tersebut yang dicari kecuali hanya untuk memenuhi hawa nafsunya yang diharamkan oleh Allah. Ini rakus yang dicela, ya, rakus yang dicela. Jadi ini adalah maksiat hati. Ketika seseorang tertanam rasa cinta di dalam hatinya, cinta untuk meraup harta, cinta untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari harta dunia, sampai-sampai lupa dan sampai-sampai tidak memperhatikan, tidak peduli dari mana ia peroleh harta tersebut. Apakah dari harta yang halal atau dari harta yang haram, tidak peduli. Yang penting ngumpul harta, yang penting meraup harta. Dan dia melakukan seperti itu apa? Agar bertujuan, memiliki tujuan untuk membangga-banggakan diri, untuk menyombongkan diri. Ini tidak boleh. Dan dia tidak menggunakan harta tersebut kecuali hanya memenuhi hawa nafsunya yang diharamkan. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umurihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza 'amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berpindah, ya, kaki seorang hamba pada hari kiamat dari satu tempat ke tempat lain, tidak akan berpindah sehingga ia ditanya mengenai 4 perkara. Hatta yus'ala an arba'. Apa yang 4 perkara tersebut? Pertama, an umurihi, akan ditanya mengenai umurnya, usianya. Fima afna, untuk apakah ia habiskan, untuk apa ia gunakan. Wa an jasadihi fima ablah, dan akan ditanya mengenai badannya, tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan akan ditanya mengenai ilmunya, apakah ia telah mengamalkan. Dan yang terakhir apa? Wa an malihi, dan dari hartanya. Min aina iktasabah, dari mana ia peroleh harta itu. Wa fima anfaqah, dan dalam hal apa ia belanjakan. Harta kita hakikatnya bukanlah harta kita sejatinya. Harta itu hakikat dan sejatinya pemiliknya bukanlah kita. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau ingat seperti ini, maka tidak akan tertanam rasa sombong. Kenapa? Karena bukan harta-harta kita. Bukan harta-harta kita, tapi harta adalah merupakan sejatinya adalah hanya sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak boleh membanggakan, menyombongkan, membanggakan. Tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita merasa lebih daripada orang lain, karena ini adalah penyakit hati, merupakan maksiat hati, sombong itu. Ya, jadi harta akan dimintai pertanggungjawaban, ilmu kita akan dimintai pertanggungjawaban, umur jasad kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita selalu menanamkan hadis ini, menaruh hadis ini dalam ingatan kita seterusnya, bahwa kita ini semuanya, apa yang ada pada kita, entah ilmu, entah harta, atau bahkan jasad kita, tubuh kita, ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban, akan diminta oleh Allah sebuah pertanggungjawaban. Pertama apa? Usia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
usia, umur. Kalau kita umur ini, usia ini kita gunakan dalam hal yang diridhoi oleh Allah, dalam hal yang diwajibkan oleh Allah, maka sungguh beruntung dan selamat. Tapi justru kalau usia dan umur kita ini digunakan dalam hal yang dilarang, yang merupakan maksiat, ya pasti kita juga yang akan rugi dan celaka. Begitu juga kita diberikan nikmat berupa tubuh, jasad, tubuh, badan kita ini. Maka kita harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri tubuh kita yang merupakan nikmat dari Allah? Janganlah digunakan untuk bermaksiat. Tangannya tidak digunakan dalam hal yang dibenci oleh Allah. Pandangannya, ya, kemudian lisannya, telinganya, kakinya tidak digunakan kecuali dalam hal yang diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu, kita akan ditanya apakah kita sudah belajar ilmu yang wajib kita pelajari. Kalau kita sudah belajar ilmu yang wajib kita pelajari, kita akan ditanya apakah kita sudah mengamalkan. Apakah kita sudah mengamalkan? Karena ilmu itu hukumnya wajib kita cari. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban, bukanlah suatu pilihan. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu, mencari ilmu agama itu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin, bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas ta'allamu, wahai umat manusia, belajarlah kalian. Fa innamal ilmu bitta'allum, karena sesungguhnya ilmu itu diperoleh hanya bisa dengan cara belajar. Dan orang yang berilmu jelas berbeda kedudukannya ketimbang orang yang tidak belajar. Allah mengatakan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad bahwa tidak akan sama orang yang belajar, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, jadi ilmu yang wajib kita pelajari, harus kita belajar yang pokok, itu ke dalam dosa besar. Mana dosa yang paling parah antara orang belajar tapi tidak mengamalkan dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali? Ya jelas, orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Orang yang belajar tapi tidak mengamalkan, dosanya karena dosa tidak mengamalkan. Tapi kalau orang yang tidak belajar sama sekali, tidak belajar dosa, mau mengamalkan gimana pun juga dosa. Nah, karenanya ilmu yang pokok, ilmu yang sifatnya kita butuhkan, yang tidak boleh kita abaikan, harus kita tahu, itulah harus kita cari. Ilmu agama yang pokok itu sudah kita jelaskan. Lalu sebelumnya ulama juga mengatakan di antaranya ilmu akidah, ilmu tata cara bersuci, ya, kemudian sholat, puasa, kemudian zakat bagi yang berkewajiban, haji bagi yang mampu, dan maksiat-maksiat hati. Maksiat-maksiat hati, anggota tubuh yang lain, yang 7, seperti mata, kemudian lisan, telinga, kemudian tangan, perut, kemaluan, kaki, dan juga hal-hal yang dapat merusak Islam atau yang disebut dengan riddah. Itu juga merupakan hal yang wajib dipelajari. Yang paling mendasar, yang paling pokok. Ya, jadi itu yang ketiga. Ilmu akan ditanya apakah kita belajar. Kalau sudah kita belajar akan ditanya apakah kita mengamalkan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, kalau orang yang belajar tapi tidak mengamalkan, itu Rasulullah, wailun liman la ya'lam. Ya. Jadi sungguh celaka bagi orang yang tidak belajar ilmu agama yang pokok. Wa wailun liman ya'lam tsumma la ya'mal. Dan celaka bagi orang yang belajar tapi tidak mengamalkan. Wailun liman la ya'lam. Wa wailun liman ya'lam tsumma la ya'mal.
Itu dalam sebuah hadis. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih Allah memberikan rasa kecintaan dalam diri kita untuk belajar ilmu agama. Karena kita masih diberikan semangat oleh Allah dalam diri kita untuk terus dan konsisten untuk belajar ilmu agama. Ini adalah suatu nikmat yang tidak setiap orang mendapatkannya, karenanya kita bersyukur. Jadi termasuk maksiat hati adalah ketika seseorang ada kecintaan dalam dirinya untuk meraup harta, mencari harta, dari sangat cinta yang begitu besar dalam dirinya untuk meraup harta, sehingga tidak peduli dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, tidak peduli. Padahal harta itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang barusan saya sebutkan, akan ditanya, dari manakah kalian peroleh? Dan dalam untuk apakah kalian belanjakan? Ini kan ditanya, dari mana? Dengan cara apa? Kemudian dibelanjakan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Karena dalam masalah harta ini, orang-orang ini apa? Terbagi ke beberapa macam. Ada orang yang mengumpulkan harta, tidak peduli, entah dari haram, entah dari halal, enggak peduli, tidak perlu diperhatikan, dengan cara apapun tidak diperhatikan. Ini celaka. Ada yang kedua, cara orang yang mengumpulkan harta, dia apa? Dia mengumpulkan dengan cara yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara harta yang boleh, ya, diperbolehkan dalam agama. Tapi ketika digunakan, tidak digunakan dalam hal yang halal. Kelompok yang kedua, kalau kelompok yang pertama kan tidak peduli, mau dari harta yang halal, mau dari harta yang haram, tidak peduli. Yang penting harta yang diperoleh. Ini celaka. Yang kedua ini, dia memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal, dengan dan beri yang halal, bukan haram. Tapi digunakan atau dibelanjakan dalam hal yang diharamkan. Ini celaka juga. Nah, hanya kelompok yang ketiga, yaitu hartanya orang soleh. Hartanya orang yang ngerti tentang ilmu agama. Hartanya orang yang ngerti bagaimana cara memperoleh harta, dan juga ngerti bagaimana membelanjakan harta tersebut. Makanya harta itu tidak secara mutlak dicela, ya. Tidak boleh dikatakan itu harta itu secara mutlak haram, tidak boleh. Harta itu ada dua macam. Kadangkala harta itu dicela, kadangkala harta itu dipuji. Makanya Rasulullah mengatakan, ni'mal malus soleh. Harta yang paling baik, sebaik harta adalah hartanya orang soleh. Kenapa? Hartanya orang yang soleh itu kok dikatakan sebagai harta yang baik? Karena dia tahu cara mencarinya dengan cara yang halal. Dia tahu. Dan ketika membelanjakan pun dengan cara dalam hal yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu tidak boleh dicela mutlak. Tapi ada rincian, ada rinciannya. Al-malu minhu ma yudham wa minhu ma yumdah. Harta itu kadangkala dipuji dan kadangkala juga dicela. Kapan harta itu dicela? Ya kalau tidak dicari dengan cara yang halal. Atau dengan cara yang halal tapi apa? Digunakan dalam hal yang haram. Itu dicela. Tapi kalau harta yang digunakan, yang diperoleh oleh orang yang soleh, yaitu dengan cara yang halal, dan ia tidak membelanjakan kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah, ini harta yang baik, harta yang bagus, harta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya, walistihanatu ay
ay qillatul mubalat bima azzamallah. Termasuk maksiat hati yang selanjutnya adalah al-istihanah, merendahkan bima azzamallah, terhadap perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk maksiat hati yang selanjutnya adalah al-istihanatu bima azzamallah, merendahkan, artinya merendahkan maaf tadi terputus ya. Terputus sebentar. Baik. Jadi termasuk maksiat hati adalah al-istihanatu bima azzamallah. Al-istihanatu bima azzamallah. Merendahkan artinya tidak mempedulikan karena jaringan ini tidak terlalu bagus ya. Mungkin sampai ini ya, nanti mudah-mudahan besok ya, hari Ahad kita sambung lagi, mudah-mudahan jaringannya tidak terputus-putus. Mungkin sampai di sini ya untuk hari ini, dan sesi kedua tidak ada. Ya, karenanya saya berharap walaupun dengan keadaan yang seperti ini ya, serba ada kendala, ya mohon untuk kesabarannya. Karena ini juga merupakan tantangan untuk belajar, tantangan dalam belajar. Sehingga kita perlu kesabaran. Insyaallah besok kita sambung lagi, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan kita pahami bersama pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai ilmu yang nafi', yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan oleh Allah derajatnya. Mari kita tutup dengan tahlil, selawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.